Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai klasifikasi tindakan. Andai kan kita punya grup G, operasi binarnya star gitu. Kemudian M itu suatu himpunan dan alfa adalah tindakan oleh G pada M. Nah, tindakan alfa ini akan disebut sebagai tindakan transitif jika untuk setiap pasangan M, M aksen anggota M terdapat G anggota G sedemikian rupa sehingga berlaku alfa G M sama dengan M aksen. Ini kalau saya coba buat ilustrasinya ya. Kalau saya punya G, maka saya bisa pandang alfa G ini sebagai pemetaan dari M ke M itu sendiri. Jadi misalkan saya punya ini M, misalkan ini ada ada M, maka alfa G itu akan memetakan si M ke M yang lain, misalkan M aksen. Bisa jadi ke dirinya sendiri, M ke M juga bisa ya, tapi ini ilustrasi saja alfa G. Nah, maka yang dimaksud dengan tindakan transitif itu apa? Jika kita punya dua buah anggotanya M, pasti ada yang memetakan, ada G sedemikian rupa sehingga alfa G itu memetakan dari katakanlah M1 ke M2. Pasti harus ada alfa G-nya, katakanlah G aksen misalkan begitu. Ya, pasti ada alfa G-nya, yaitu dibentuk dari suatu G anggota G besar ini. Nah, itu yang disebut sebagai tindakan transitif. Kalau tidak transitif gimana? Ya, berarti misalkan kita punya dua buah unsur di M, tidak ada satupun G di dalam G besar ini yang akan menghubungkan ke sini, tidak ada. Itu kalau tidak transitif. Asalkan kita temukan satu pasang yang tidak terhubung oleh tindakan alfa G ini, maka tindakan alfa tadi bukan tindakan yang transitif. Kemudian sekarang kita lihat konsekuensinya ya. Kalau transitif ini berarti tindakan alfa ini dikatakan transitif itu dia transitif ya. Alfa itu transitif jika apa? Orbitnya si alfa itu untuk suatu M apapun pasti akan sama dengan M itu sendiri ya. Orbitnya alfa. Jadi saya misalkan tulis begini, gitu kan? Nah, oleh tindakan G, ini nanti ya alfa. Apapun M-nya di sini pasti hasilnya akan sama dengan M besar ini, gitu ya. Sangat jelas sekali ya. Jadi karena dari suatu M kita bisa kemanapun, ke titik manapun di M besar ini oleh alfa ya. Tinggal pilih G yang tepat, pasti bisa langsung kita tuju. Misalkan kita di sini mau ke sana, tinggal pilih G yang tepat, akan ada yang menghubungkannya, gitu ya. Karena transitif, gitu ya. Untuk sembarang sepasang akan ada suatu G yang menghubungkannya. Itu bahasa saya ya, menghubungkannya. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau orbitnya alfa, tindakan alfa itu seluruh M, ya berarti dia jelas sekali itu transitif ya. Ya itu pembuktian secara detailnya tinggal dirinci lagi saja, tapi secara intuitif sangat kelihatan sekali ya. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tindakan alfa akan disebut sebagai tindakan yang efektif jika tidak ada titik tegar di M. Ingat kembali, titik tegar itu adalah titik yang tidak bergeming oleh tindakan alfa. Jadi kalau M ini titik tegar, maka alfa GM ini akan tetap hasilnya sama dengan si M itu sendiri. Ya, berarti kesimpulannya apa? Kalau tidak ada titik tegar, ya berarti tidak ada M, gitu ya. Tidak ada M yang akan memenuhi persamaan ini. Ini tentunya untuk setiap G anggota M, begitu ya. G anggota M, G anggota G ya. G anggota G besar.
Nah, jadi dengan kata lain, himpunan semua titik tegar dari tindakan alfa ini itu adalah himpunan kosong, ya. Itu tindakan yang efektif. Jadi jika tidak ada titik tegar. Bagaimana kalau misalkan ya, ini saya hapus. Bagaimana kalau misalkan G itu misalkan kita bagi menjadi G1 gabung dengan G2. Jadi ada dua subhimpunan ya. Katakan seperti itu. Lalu alfa G, M sama dengan M, tapi untuk setiap G-nya anggota G satu saja ya. Kalau G-nya anggota G2, maka hasilnya tidak sama dengan M misalkan alfa G-nya. Ya, berarti kalau seperti ini ya tetap ya M ini bukan titik tegar ya. Berarti di sini M bukan titik tegar. Kan gitu ya. Saya tuliskan dulu ini, nanti kita akan kaitkan dengan yang nomor 3 ini ya. Gitu. Jadi yang jelas sekarang apa yang disebut sebagai tindakan yang efektif kalau tidak ada titik tegar. Artinya apa? Tidak ada M sedemikian rupa sehingga berlaku ini. Gitu ya. Karena ini adalah definisi untuk titik tegar. Lihat G-nya harus semua anggotanya G besar ini. Kemudian sekarang kita masuk ke tindakan yang ketiga yang disebut sebagai tindakan bebas. Tindakan alfa disebut tindakan bebas kalau apa? Kalau stabilisator ya, stabilisator untuk setiap anggota M besar ini itu hanyalah himpunan singleton yang isinya tidak lain adalah identitas di G, gitu ya. Stabilisatornya berupa singleton yang anggotanya itu adalah identitas di G. Nah, maka kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa jika tindakan itu bebas, maka pasti dia efektif. Ya. Jadi kalau tidak ada stabilisator, bukan tidak ada stabilisator. Kalau stabilisatornya hanya seperti ini untuk setiap M, maka tindakannya efektif. Diingat kembali apa itu stabilisator? Stabilisator tentunya adalah himpunan bagian dari G yang tidak akan membuat si M itu berubah ketika diberikan tindakan padanya, gitu ya. Jadi saya misalkan punya G anggota GM, maka alfa G terhadap M ini hasilnya harus selalu M, ya. Ini namanya stabilisator. Dan GM ini secara umum dia adalah kita katakan subhimpunannya G, gitu ya. Nah, secara umum dia subhimpunannya G. Jadi apa konsekuensinya? Kalau untuk setiap M, ya, untuk setiap M itu stabilisatornya hanyalah singleton ini, maka tidak mungkin ada satupun M, berarti kan tidak mungkin ada satupun M yang stabilisatornya adalah seluruh G, ya. Berarti konsekuensinya kalau bebas itu apa? Tidak ada satupun M yang stabilisatornya seluruh G, ya. Stabilisatornya sama dengan G. Stabilisatornya sama dengan G. Ya, secara umum kan stabilisator itu pokoknya subhimpunannya G, bisa sama dengan G, bisa subhimpunannya ya. Tapi kalau dia bebas, tindakannya bebas, kita lihat di sini berarti tidak ada satupun yang stabilisatornya itu adalah sama dengan G. Wong semua unsurnya M ini stabilisatornya hanya berupa singleton seperti ini. Kalau seperti itu, karena tidak ada satupun stabilisator seluruh anggota G, berarti ini sama saja, yang ini ya, ini sama saja
kita katakan tidak ada, sama saja ya, untuk setiap G anggota, maaf ya, sama saja tidak berlaku bahwa alfa G, M sama dengan M untuk setiap G anggota G besar, gitu kan? Jadi untuk setiap M ini tidak berlaku begini ya, tidak berlaku ini untuk setiap M anggota M besar. Ya, tidak berlaku seperti ini. Artinya apa? Artinya tidak ada titik tegar, tidak ada satupun titik tegar di M itu, ya. Artinya tidak ada satupun titik tegar di M. Nah, berarti konsekuensinya apa? Ya, dari sini berarti saya lanjut ke sini, tidak ada satupun titik tegar di M. Nah, berarti tindakannya tergolong efektif. Gitu ya. Berarti tindakannya tergolong efektif. Nah, sebaliknya, apakah kalau efektif berarti tindakannya bebas? Kita bisa lihat di sini ya. Ini contoh kasus kalau dia itu adalah efektif, ya kan? Artinya katakanlah ada suatu M sedemikian rupa sehingga kalau diberikan tindakan oleh G yang merupakan anggotanya G1 itu dia memang tidak berubah, tapi kalau oleh anggotanya G2 berarti dia berubah. Maka ini M ini bukan titik tegar tetap ya, karena apa? Tidak semua anggota G membuat dia tidak berubah. Karena ada anggota G2 yang membuat dia berubah. Ini bukan titik tegar. Tetapi G1 di sini, kalau pada kasus ini G1 berarti adalah stabilisatornya si M itu. Jadi GM di sini pada kasus ini ya. GM di situ tidak lain adalah G1. Gitu ya. Dan ini berarti kita asumsikan misalkan G1 itu bukan bukan hanya E saja gitu. Sehingga kesimpulannya apa? Pada kasus yang seperti ini berarti ada suatu M yang stabilisatornya bukan singleton. Kan gitu kan? Pada kasus ini ada suatu M yang stabilisatornya bukan singleton. Berarti tidak bisa kita katakan dia itu bebas. Ya, jadi di suatu tindakan kalau dia bersifat efektif, maka tidak bisa disimpulkan bahwa dia adalah tindakan yang bebas. Tapi sebaliknya, kalau tindakan itu bebas, maka pasti dia adalah tindakan yang efektif. Kemudian tadi yang pertama, suatu tindakan itu transitif jika orbit dari tindakan tersebut untuk suatu titik apapun sama dengan M. Ya. Oke, selanjutnya silakan cari sendiri contoh-contoh untuk 3 macam tindakan ini. Baik, pembahasan klasifikasi tindakan grup saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.